Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudi Syahputra. Adapun topik yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai penggunaan kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu dan kenapa kita harus belajar tentang kalimat efektif? Nah, kita bisa lihat di gambar berikut ini. Kalau kalian lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa si pembicara ketika menyampaikan pesan kepada pendengar, pendengarnya langsung paham. Oh, pembicara bicara A, B, C dan si pendengar juga mendengar A, B, C. Itu tandanya si pembicara menggunakan kalimat efektif. Nah, sekarang coba kalian bandingkan dengan gambar yang berikut ini. Ketika melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Lihat wajahnya, lihat ekspresinya. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa si pembicara berbicara kemudian menyampaikan pesan, tetapi si pendengar tidak memahami apa yang disampaikan si pembicara. Nah, itu tandanya pembicara menggunakan kalimat tidak efektif, sehingga komunikasi yang dijalani juga tidak efektif. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri kalimat efektif itu? Ciri yang pertama adalah logis atau masuk akal. Emang ada kalimat yang tidak masuk akal? Kita perhatikan dulu kalimat yang berikut ini. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, dari kalimat ini apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Apakah pengunjungnya yang dititipkan atau jaketnya yang dititipkan? Kalau dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan, berarti pengunjung yang dititipkan di tempat penitipan. Loh, kok bisa begitu? Kan pengunjungnya yang mau belanja. Nah, ini tandanya kalimat tersebut tidak efektif. Nah, kalimat ini bisa kita ubah menjadi lebih efektif, lebih masuk akal. Seperti apa kalimatnya? Kalimatnya adalah jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Dari kalimat ini jelas bahwa jaket yang dititipkan di tempat penitipan, bukan pengunjungnya. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah tidak boleh ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu adalah adanya makna ganda dalam suatu kalimat. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat kalimat yang berikut ini. Motor Pak Iman yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Nah, dari kalimat ini apa yang terlintas di pikiran kalian? Ayo, yang tua motornya atau Pak Imannya? Nah, kalimat ini merupakan kalimat ambigu. Artinya ada multitafsir atau dalam suatu kalimat ini ada lebih dari suatu makna. Itu tidak boleh di dalam kalimat efektif. Seharusnya bagaimana kita merujuk pada motor yang tua, kita ganti kalimatnya seperti ini. Motor tua Pak Iman ini harus segera diperbaiki. Nah, dari kalimat ini jadi jelas bahwa yang tua di sini adalah motornya yang harus diperbaiki. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga, hemat. Kalimat yang harus hemat artinya menggunakan kata sesuai kebutuhan. Contoh kalimat berikut. Adi memakai baju warna merah. Kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Merah itu warna. Mengapa disebut lagi dengan merahnya? Kita bisa membuat kalimat Adi memakai baju merah. Sudah jelas bahwa merah yang dimaksud adalah warna. Ciri kalimat efektif yang keempat adalah harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Artinya kalimat yang kita sampaikan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, mengapa kita harus belajar penggunaan kalimat efektif? Tentu saja kita harus belajar penggunaan kalimat efektif. Kita harus menggunakan kalimat efektif agar komunikasi yang kita jalani juga efektif. Karena kalau kita tidak menggunakan kalimat efektif, bisa kemungkinan terjadi multitafsir ketika kita bicara. Orang memikirkan apa dan akhirnya terjadi salah paham. Bahayanya karena salah paham kalimat malah jadi konflik. Jadi sehari-hari kita harus berusaha menggunakan kalimat efektif tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan saya yang tadi. Mungkin kita akan bertemu di materi yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.